Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Jamaah salat subuh Masjid Nurul Rahman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga untuk para sahabat, para keluarga dan seluruh umatnya, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah, setiap ada awalan pasti ada akhir. Setiap ada masalah pasti ada penyelesaiannya. Setiap ada yang sakit atau setiap ada penyakit pasti ada obatnya. Dan bagi orang-orang yang beriman, segala ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dalam rangka menguji kepada mereka semua, menguji keimanan mereka, apakah semakin dekat atau justru semakin jauh. Dan dalam kehidupan kita saat ini, berbagai macam teknologi dengan kemajuannya menawarkan berbagai macam hal, mulai dari kemudahan akses. Misalnya ketika kita saat ini berada di kota Depok, kita bisa berkomunikasi, bertatap muka dengan saudara, bahkan mungkin dengan orang tua atau dengan rekan kita yang menjauh di pelosok sana atau bahkan di negara lain. Kita bisa berkomunikasi dengan mereka karena adanya kemudahan akses teknologi. Tetapi di balik itu juga ternyata berbagai kemudahan itu justru biasanya ada hal-hal yang juga membawa keburukan atau negatif. Kita diajarkan oleh Rasulullah SAW bagaimana mencoba mengantisipasi, atau ketika kita menghadapi berbagai persoalan itu, kita dianjurkan untuk senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin dekat kepada Allah, menyebut namanya dimanapun dan kapanpun. Setidak-tidaknya di masa saat ini ada beberapa ujian yang ini harusnya kita mencoba bagaimana kita menghadapinya. Kita tidak mungkin melawan secara langsung, tetapi yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita mencegah atau meminimalkan ujian-ujian itu kepada diri kita. Dalam kesempatan ini saya tidak akan mencoba menjelaskan soal bagaimana ujian berupa bencana. Saat ini kita sudah mendapatkan ujian yang cukup berat, tetapi ujian yang sudah ada kemudian ditambah lagi dengan setidak-tidaknya ada 5F. Mungkin kita sudah mendengarnya atau mungkin sudah pernah tahu 5F, bukan 5F. Pak Bambang ketawa 5F. Mohon maaf kepada saudara-saudara kita yang tidak bisa menyebut huruf F. Yang pertama, F yang pertama adalah fashion. Fashion, mode, dan lain sebagainya. Fashion ini kita sudah melihat bagaimana kemajuan saat ini. Banyak orang yang menggunakan fashion itu dengan kemauannya sendiri, tanpa mencoba membentenginya dengan hal-hal yang berbau agama. Contohnya saja adalah dalam hal berpakaian. Kita melihat banyak sekali di luar sana, insya Allah di komplek Pelita tidak ada,
yang memakai pakaian super mini. Saking mininya sampai-sampai keteknya saja terlihat gitu. Atau kalau dalam bahasanya Pak Bambang, you can see gitu. Kamu bisa melihat ketek saya gitu. Memakai pakaian atau singlet gitu. Jadi mereka menawarkan berbagai macam hal supaya manusia makin tergiur ketika melihat hal-hal yang seperti itu. Kemudian ada juga bukan hanya tanpa lengan bajunya, tetapi pakaiannya panjang, tapi pakaiannya transparan. Sampai-sampai warna kulit dari tubuhnya terlihat ketika dia berpakaian. Ini kan sudah sangat mengerikan. Belum lagi yang mereka berpakaian ketat. Banyak terutama ibu-ibu atau kalangan perempuan yang mereka menawarkan lekuk-lekuk tubuh mereka perlihatkan kepada lawan jenisnya. Maka kondisi yang seperti ini, bagaimana kita berupaya untuk menghadapinya? Kita tidak akan bisa melawan yang seperti ini kalau dari diri kita atau keluarga kita jauh dari nilai-nilai agama. Ini adalah F yang pertama, fashion. Kebutuhan yang sangat luar biasa. Kebutuhan termasuk kebutuhan primer. Kebutuhan yang utama. Karena kalau kita tidak berpakaian, berbahaya. Tetapi ternyata dalam hal berpakaian pun kita mungkin sebagian saudara-saudara kita, mohon maaf kepada kaum ibu yang berpakaiannya sudah terbuka, kemudian berpakaiannya lebih pendek, kemudian memakai pakaian yang super ketat, sampai-sampai lekuk tubuhnya terlihat. Ini F yang pertama yang mau tidak mau kita harus menguatkan anggota keluarga kita untuk membentengi mereka dengan nilai-nilai agama. Seandainya mereka mengetahui dengan nilai-nilai agama, insya Allah hal-hal yang seperti itu mestinya bisa kita cegah. Yang berikutnya, yang ini juga dilema. F yang kedua, fulus, uang. Kalau tidak ada uang, begitu susahnya kita untuk memerlukan kebutuhan-kebutuhan hidup sehari-hari. Tetapi ketika ada uang juga, mungkin banyak orang yang terjerumus juga kepada hal-hal yang berbau maksiat. Tidak ada uang, mereka bisa jatuh ke dalam hal-hal kemaksiatan. Tapi begitu ada uang juga, mereka bisa terjerumus juga kepada hal-hal yang berbau maksiat. Makanya sahabat Ali karamallahu wajhah pernah mengatakan, kadal fakru ayyakuna kufra. Orang yang tidak punya uang, orang yang fakir, maka itu sangat dekat dengan kekafiran. Kekufuran, kefakiran itu sangat dekat kepada kekafiran. Begitu dekatnya sampai-sampai banyak orang yang ketika mereka tidak memiliki uang, ketika ekonomi mereka terpuruk, maka yang mereka lakukan adalah bukan hanya menjual harga diri mereka, bahkan mereka menjual diri mereka, naudzubillah. Ini yang kedua. Ada uang juga karena mereka sudah kaya, mereka sudah punya kekayaan yang cukup besar. Tetapi faktanya mereka masih melakukan kemaksiatan. Mereka merampas uang negara misalnya. Para koruptor. Kita bisa menyaksikan mereka. Mereka lebih banyak uangnya dibandingkan kita. Tetapi ketika mereka punya kesempatan untuk melakukan korupsi, maka mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang sungguh-sungguh dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari hal yang seperti ini. Dan
Mungkin ada orang berkata, itu kan karena kita tidak punya kesempatan. Seandainya, naudzubillah, seandainya mungkin kita di posisi yang sama, ketika melihat banyak uang yang bisa kita selewengkan, maka bisa jadi itu akan kita selewengkan. Maka bentengnya lagi-lagi adalah persoalan agama, bahwa kita tahu yang diselewengkan itu bukanlah uang pribadinya, tetapi uang rakyat, bahkan uang negara. Beberapa waktu yang lalu misalnya saya pernah mencontohkan bahwa ada kehidupan yang bisa bahagia. Yang saya contohkan adalah dengan tukang parkir. Seorang tukang parkir setiap hari datang mobil mewah, mereknya macam-macam, Alphard, Mercy, C-Class, E-Class, atau Toyota, Rush, Honda, Odyssey, atau Mitsubishi dan lain sebagainya. Ketika kendaraan-kendaraan itu masuk ke area parkir, kita lihat tukang parkir, dia tidak petentang-petenteng, tidak mentang-mentang, karena dia tahu itu bukan punya dia. Dan sebaliknya juga, ketika kendaraan keluar dari area parkir satu persatu, dari sepeda motor, kemudian mobil yang mereknya macam-macam, seorang tukang parkir tidak merasa sedih. Dia tidak bersedih mobil-mobil atau kendaraan-kendaraan itu pergi. Kenapa? Karena dia sadar bahwa itu bukan milik dia, dia hanya sebatas dititipi saja. Kendaraan mewah datang, dia tidak bangga karena dia tidak memiliki, karena dia hanya dititipi. Dan ketika kendaraan pergi, dia tidak bersedih karena dia itu bukan punya dia. Seandainya kita juga bisa meniru pola seperti yang dialami oleh tukang parkir ini, maka mungkin hidup kita bisa lebih tenang. Bahwa segala macam harta, kekayaan, jabatan yang dititipkan kepada kita, sewaktu-waktu jabatan itu akan hilang. Jabatan ketika sudah masanya, mungkin masanya pensiun, ya jabatan itu pasti akan hilang. Harta sebanyak apapun, ketika azal sudah tiba, maka itu juga tidak akan bisa membawa kita atau menyelamatkan kita. Tidak kita bawa sampai ke liang kubur. Makanya kalau misalnya kita menyadari bahwa harta itu adalah titipan, maka kita tidak akan pernah merasa bersedih ketika harta itu satu persatu hilang dari diri kita. Yang berikutnya, F yang ketiga adalah film. Kita juga menyaksikan banyak film-film yang ternyata menawarkan berbagai macam keburukan, yang menawarkan tidak berlandaskan kepada nilai-nilai agama, yang mengajarkan bagaimana melakukan sebuah kemaksiatan, melakukan sebuah kerusakan dan lain sebagainya. Ini juga membahayakan. Makanya kepada anak-anak kita yang saat ini mereka dengan mudah menggunakan alat komunikasi kita, smartphone kita, mereka bisa melihat atau menonton berbagai macam film yang ada di internet dan lain sebagainya. Maka lagi-lagi kembali bentengnya adalah pada nilai-nilai agama. Yang berikutnya, yang juga sering kita alami, ini adalah kebutuhan primer. Tetapi di balik kebutuhan primer ini juga bisa membahayakan kita, yakni food. Apa? Food, makanan. Kita sudah melihat banyak makanan-makanan yang ditawarkan, minuman-minuman yang ditawarkan, ternyata mengandung berbagai hal-hal yang dilarang oleh Allah. Ada makanan mereknya, misalnya saja contoh, mereknya capnya onta, gambarnya gambar onta, ternyata kandungannya mengandung babi misalnya.
Bahkan bukan hanya pada obat-obatan, alat kosmetik, tetapi juga sudah merambah pada makanan-makanan yang ditawarkan kepada anak-anak kita. Bahkan sudah masuk kepada permennya mereka. Betapa banyak beberapa waktu yang lalu anak-anak kecil yang membeli makanan yang dia tidak sadar bahwa di situ sudah bukan hanya mengandung khamar gitu, babi gitu, bukan hanya mengandung itu, tetapi sudah mengandung bahan-bahan yang berbahaya bagi kesehatan mereka, yang ketika mereka memakan itu atau mengonsumsi permen yang banyak ditawarkan, ternyata mereka bisa saja kemudian mengalami sakau, ekstas, mabuk. Inilah yang memang harus kita waspadai. Di dalam Al-Quran juga Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menyatakan bahwa dulunya minuman khamar itu tidak langsung dilarang, tetapi perlahan-lahan atau secara bertahap. Yang pertama mereka menikmati, kemudian yang kedua baru secara bertahap, bahwa di dalam minuman-minuman keras itu terdapat hal yang memabukkan, ada manfaatnya tetapi juga ada madaratnya, tetapi kemadaratannya jauh lebih besar daripada manfaatnya. Dan yang terakhir, ini yang sering terjadi, bahkan gara-gara F yang terakhir ini, bahkan ada anggota keluarga yang mereka berpisah. Apa Pak F yang kelima Pak? Mikir, ini bukan otak-atik. Soal Facebook Pak, media sosial. Ternyata melalui media sosial banyak kita bisa mengenal sahabat-sahabat kita yang jauh di pelosok sana yang tidak pernah berkomunikasi, tapi kita bisa berjumpa dengan mereka, menyapa mereka melalui Facebook atau media sosial. Tetapi di balik media sosial ini juga akhirnya muncul keretakan-keretakan di dalam rumah tangga. Bahkan bukan hanya terjadi perpisahan antara seorang suami dengan istrinya atau sebaliknya, tetapi ada juga anak yang sampai menjual keperawanan mereka melalui media online atau media sosial. Inilah yang harus kita waspadai. Yang pertama tadi adalah fashion, yang kedua adalah fulus, yang ketiga adalah film, yang keempatnya adalah makanan, food, dan yang kelima adalah Facebook atau media sosial seperti itu. Mudah-mudahan dengan memperkuat nilai-nilai agama pada diri kita, mudah-mudahan kita semua terhindar dari berbagai macam ujian yang dewasa ini begitu masif, yang begitu luar biasa, sehingga bahkan saking masifnya mereka sudah ada di kamar-kamar kita. Inilah bagaimana cara kita membentenginya dengan senantiasa dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari perbuatan dosa dan maksiat. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.